tisu. Iya, 2 kali. Sampai mana kita belajar nih? Hah? Bapak. Nomor berapa? Nomor 3. 1, 2 udah. 1, 2, 3 udah. Ini nomor 4. Sama nomor berapa lagi? 4, 5, 6, 7. Dedang, Nova. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa alihi. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mengumpulkan kita bersama-sama untuk mempelajari ilmu yang diwarisi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para alim ulama, yang insyaallah saat ini kita akan mempelajari dari catatan-catatan tulisan mereka dan dengan apa yang telah kita dengar daripada guru-guru yang sanadnya sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki masih di dalam akhir bulan Rajab, yang nanti setelah maghrib akan masuk mungkin awal bulan Sya'ban. Maka hendaknya kita mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Sya'ban dengan dipenuhi hati kita kecintaan yang sangat besar kepada baginda Nabi besar Muhammad. Artinya jadikan malam Sya'ban ini bagaimana hati kita hanya meluap-luap, hati kita hanya meleleh, hati kita hanya dipenuhi dengan rasa rindu kepada sosok yang agung, yang paling mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Bagi anak muda yang banyak kuotanya, habisin kuotanya, kalau bisa nonton YouTube cerita tentang Rasulullah aja. Santai-santainya dia pelajari tentang baginda Nabi besar Muhammad. Karena di dalam keterangan dinyatakan bulan Sya'ban adalah bulannya baginda Nabi Muhammad. Karena di dalam bulan itu banyak peristiwa-peristiwa yang mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad. Salah satunya peristiwa perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Perpindahan kiblat itu atas dasar keinginan hati baginda Nabi Muhammad. Akan tetapi beliau tidak meminta langsung kepada Allah, tapi lewat isyarat aja. Rasulullah ngelihat Ka'bah sambil ngelihat langit. Rasulullah lihat Ka'bah lagi, lihat langit lagi. Rasulullah lihat Ka'bah lagi, lihat langit lagi. Dan saat itu kiblat masih di dalam Masjidil Aqsa. Maka ketika Allah melihat Nabi Muhammad SAW berperilaku seperti itu, Allah mengatakan, Qad nara taqalluba wajhika fis sama, kata Allah. Kami telah melihat bagaimana engkau berbulak-balik, melihat langit, lihat Ka'bah, melihat langit, lihat Ka'bah. Allah tahu isi hati Nabi besar Muhammad. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, maka kiblat dipindahkan ke Masjidil Haram. Berkat siapa?
Berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam bulan Sya'ban selain perpindahan kiblat juga turunnya firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, yang kita sering pakai muqaddimah di dalam baca qasidah, yaitu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat turun di dalam bulan bertepatan di hari Jumat. Datang di dalam beberapa riwayat dinyatakan di di hari Jumat. Ayat itu bukan malam Jumat, hari Jumat, dan bertepatan di dalam bulan Sya'ban. Maka memperbanyak sholawat adalah suatu hal yang sangat dianjurkan di bulan Sya'ban dan selain bulan Sya'ban. Tapi di dalam bulan Sya'ban lebih ditingkatkan jumlah bilangan dan pengagungan dan keyakinan dan kecintaan di dalam bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad disebut terus namanya, iya, biar semakin sering solawat, semakin hati kita luluh, semakin hati kita semakin cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi memperbanyak solawat, dan kalimatnya jelas di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, sallu, bersolawatlah. Jadi siapa yang kira-kira bisa bersolawat? Hanyalah orang-orang yang Orang yang nggak bersolawat imannya kurang. Orang yang nggak bersolawat imannya tidak sempurna. Maka kalau kita mau memiliki keimanan yang sempurna dan keimanan yang betul-betul dinobatkannya bukan dengan diri kita, tapi Allah yang menobatkannya. Sebab saat ini kalau kita mengatakan kamu beriman nggak? Iya. Kata siapa? Kata kamu. Ilmu katanya itu masih hebat mana? Orang diakuin jadi murid, apa sang guru mengakui dia murid? Sang guru mengakui dia murid. Kalau ngaku murid sama banyak. Saya muridnya fulan. Siapapun bisa mengaku-ngaku. Tapi kalau diakui adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Orang yang sholawat, mereka mendapatkan nobat diakui keimanannya bukan oleh dia sendiri, tapi oleh Allah Subhanahu. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman, sallu, bersalawatlah kepada baginda Nabi besar Muhammad. Maka harus kita menghabiskan waktu kita di dalam bulan Sya'ban ini yang akan datang, insya Allah diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sirami tanaman yang telah kita cocok di dalam bulan Rajab kemarin. Kita bercocok tanam, mengaji setiap hari Minggu pertama, Minggu kedua, Minggu ketiga. Kita sirami tanaman kita pada bulan yang lalu dengan bersolawat kepada Rasulullah, dengan bersolawat kepada Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, peristiwa yang terjadi di dalam bulan Sya'ban adalah tentang insyaqqal qamar, terbelahnya bulan. Bukan terbelahnya bulan itu karena kekuatan Naruto. Kekuatan Naruto bohong, bukan Naruto. Siapa satu lagi? Temannya siapa? Sasuke, lain Sasuke siapa? Sasuke mah Doraemon. Madaraha. Taunya dia membelah bulan dengan kekuatan dia lah. Ngelihat sekilas filmnya itu anak-anak muda sangat suka. Perat itu dibelah sama dia dengan kekuatan yang luar biasa sekali. Dengan kekuatan dia punya berapa NTT gitu ya, punya kekuatan dia luar biasa besarnya. Dia bisa membelah dengan kekuatan yang dia miliki, dan harus dikumpuli dulu cahaya dari sana, cahaya dari sini, dan cahaya dari sana. Semua cahaya dikumpulkan baru dia bisa membelah dan itu bohong, dusta. Tapi Nabi Muhammad cukup dengan jari jemarinya, satu tunjuk memang benar-benar terbelah bulan. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim. Dan itu cerita yang wajib kita cari tahu. Nggak bisa Habib sampaikan di sini karena sekarang judulnya kita ngaji fiqih. Tapi itu perkenalan. Kalian cari tahu tentang cerita yang betul-betul secara sempurna. Bagaimana cara perpindahan kiblat, bagaimana asbabun nuzul surat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi turun. Kemudian tentang insyaqqul qamar. Jadi kalian punya PR di rumah nih. Dalam satu bulan full mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam bulan Sya'ban. Kasih tahu, cari tahu di mana. Kalau bisa anak-anak mudanya punya inisiatif. Inisiatif apa? Ayo dong kita nih jajan daripada beli pulsa mulu, kuota mulu, kadang nggak ada manfaat. Ming kita patungan yuk. Kalau uangnya cukup kita datangkan satu ustadz. Nggak harus Habib, siapapun ustadznya, kita minta sekolah daurah sama dia. Sehari 2 hari menceritakan khusus tentang bagaimana peristiwa Sya'ban dan kejadian-kejadian
Sya'ban, agar kita anak muda lebih cerdas, punya kegiatan kumpul-kumpulnya lebih kreatif dan lebih berpahala, ya, yang berpotensi akan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu. Insyaallah siap. 5.000 paling, 10.000 lebih hebat 50.000. Untuk apa uang tadi? Untuk kebutuhan di dalam daurah tadi. Kita butuh makan bersama, kita butuh, ya, dari kita untuk kita. Ajib nggak? Ajib, ya. Tapi itu harus dengan dikoordinir. Ada satu ketuanya. Jangan sampai wah ini silaturahmi bagus nih ke Haredang, nomor WhatsApp sabaraha antong. Jangan, ya. Ini untuk serius, untuk benar-benar. Wallahu alam. Kita lanjut kepada pelajaran kita, membahas masih tentang kajian ilmu fiqih. Telah kita lalui pada pertemuan sebelumnya membahas tentang hal-hal yang membatalkan Ada berapa? Yang pertama, keluarnya sesuatu dari dua kemaluan, baik sesuatu tadi berupa benda mati, benda basah atau benda kering, apapun, ya, keluar daripada dua kemaluan, salah satu daripada dua kemaluan tadi, maka menyebabkan membatalkan wudu. Kalau air sperma keluar batal wudu enggak? Benar, tadi katanya semua. Keluar batal enggak? Kecuali, berarti definisinya harus ada pengecuali air sperma tidak membatalkan wudu. Fungsinya lalu buat apa kalau nggak membatalkan wudu? Fungsinya wudu itu buat apa? Kan katanya kalau orang keluar sperma wudunya nggak batal. Tapi boleh nggak dia sholat? Nggak boleh. Boleh nggak dia baca Quran? Boleh nggak dia bawa Quran? Boleh nggak dia tawaf? Terus buat apa wudunya? Hah? Kemarin sudah Habib jelaskan. Wudunya untuk apa? Untuk barho-nya, bubar poho. Untuk apa? Yes, untuk jikalau ada suatu sayembara atau dalam sebuah perlombaan yang menanyakan siapa yang punya wudu dapat hadiah sekian, itu doang. Jadi dia nggak bohong ketika ada betul-betul orang yang menantang, kamu punya wudu? Ya, saya punya wudu. Udah, kamu berhak dapat uang. Itu doang, atau dapat hadiah. Cuman itu doang, menjaga wudu dan membuat malaikat masih tetap dekat. Tapi cepat-cepat, enggak, orang junub enggak dekat sama malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua yang membatalkan wudu apa? Hilangnya akal, baik faktor tertidur atau mabok atau pingsan atau kena penyakit ayan, naudzubillah min dzalik. Terus apa lagi? Kesurupan badannya. Apa lagi? Main game online-nya. Hilang nggak akalnya orang main game online? Udah hilang akal kadang kan? Nah itu nggak, tambahan aja ya. Tapi bisa jadi kalau dia sampai main game online hilang akal gitu, marah-marah bawaannya, kalau kesel kalah tuh banting-banting handphonenya, sampai wah itu bisa jadi. Kecuali tidur yang dalam posisi berapa syaratnya tidur yang tidak membatalkan wudu? Berapa? Apa aja? Yes, duduknya harus betul-betul nempel dengan bumi. Kedua, kela lelaki we ngawe wae itu. Cicing we itu lelaki. Nu kedua syaratnya apa? Tidak terlalu kurus, tidak terlalu gemuk, gendutnya sarwalah. Oke, terus yang ketiga. Ya lah, ini belum ditanya kalian. Ini yang laki-laki lu. Saling ningali-ningali itu tuh nyontek kumaha itu. Apa? Yang ketiga apa syaratnya? Nggak tahu, jawab nggak tahu. Apa yang ketiga yang dikategorikan syarat nggak batalnya wudu di saat duduk? Apa? Tidak ada satupun orang yang maksum mengabarkan kepada dirinya bahwasannya dia wudunya Siapa orang yang maksum? Siapa maksum? Orang, ya cuma Nabi. Maksum itu cuma Nabi sama Rasul. Selain Nabi dan Rasul mungkin pernah berbuat salah. Maksum itu yang betul-betul tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicatat itu. Ya. Karena ilmu itu
Innamal ilmu yud'a ilal amal. Yang namanya ilmu itu mengajak kepada keamalan, mengamalkan apa yang dia tulis. Wa illa irtahal, kalau enggak dia pergi begitu saja, masuk kemarin dan keluar ya hari itu juga. Kalau enggak ditulis, enggak dicatat. Allah yubarik fikum insyaallah. Yang ketiga yang membatalkan wudu adalah menyentuh kemaluan dengan telapak tangannya dan perut jari jemari. Ingat itu. Syaratnya menyentuh kemaluan yang membatalkan adalah di saat dia menyentuh kemaluan, yang disentuh kemaluan tersebut dengan menggunakan telapak tangan dan perut jari jemari. Kalau dengan punggungnya telapak tangan tidak membatalkan wudu. Dan itu tidak terkhusus kepada kemaluan dia sendiri, kemaluan orang lain, anak kecil, siapapun, maka membatalkan maksudnya siapapun gimana? Seorang ibu yang lagi nyebokin anaknya, tersentuh dan lain sebagainya. Fahimtum? Kemudian yang keempat yang membatalkan wudu, yang keempat adalah iltiqa'u basyaratai rajulin wamra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'il. Yang membatalkan wudu yang keempat adalah pertemuan dua kulit, laki-laki dan perempuan. Dua-duanya besar dan dua-duanya adalah ajnabi, dan ketika itu kulit bersentuhan tidak ada penghalangnya. Jadi singkat aja, yang membatalkan wudu yang keempat adalah pertemuan dua kulit antara laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat-syaratnya. Itu membatalkan wudu. Apa syarat-syaratnya? 5. Persentuhan dua kulit laki dan perempuan yang dikategorikan membatalkan wudu harus memenuhi 5 syarat. Kalau dia tidak memenuhi 5 syarat, maka wudunya tidak jelas. Yang membatalkan wudu yang keempat adalah pertemuan dua kulit laki-laki dan perempuan yang memenuhi 5 syarat. Kalau dia tidak memenuhi 5 syarat, maka bersentuhan kulitnya tidak membatalkan wudu. Jelas ya? Oke. Apa 5 syarat itu? Yang pertama, yang namanya persentuhan tersebut harus antar kulit. Kalau kulit ketemu bukan dengan kulit, maka tidak membatalkan wudu. Apa contohnya pertemuan kulit bukan dengan kulit? Percontohannya adalah tatkala kita punya kulit bersentuhan dengan giginya dia, si istri misalkan. Batal enggak wudunya? Enggak, karena itu pertemuan antara kulit dengan gigi. Sang kulit bertemu dengan rambut, batal enggak wudunya? Karena bukan antar kulit, tapi tangan sama Tapi saya bahas istri loh, lain buuk batur, temenang ente. Haram. Kamu coba, emang kucing apa digituin? Jangan ya, jangan mau digitu-gituin sama laki-laki yang bukan mahram. Kemudian apa? Ketika kita pertemuan antara kulit dengan kuku. Tapi gimana kalau megang kuku nggak kena kulit? Ih, kamu kukunya bagus. Menikatnya kan haredangnya. Gitu ya. Atau mungkin ini bisa tergambarkan di saat kita lagi transaksi di Alfamart, mungkin si kasirnya perempuan tapi tong ditinggali, tetap harus nunduk, dia bayar ngasih uang, kita lebih baik tangan di bawah lah. Ini salah satunya tangan yang paling baik di bawah, kecuali saat menerima uang dari kasir. Kan nggak boleh tangan di bawah, kan lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Kecuali saat laki-laki menerima uang dari kasir Alfamart, boleh tangan di bawah. Ilmu baru tuh. Ya, daripada dia sentuhan batal wudu, betul atau enggak? Lebih baik dia nggak usah pegang, jadi suruh dia kasih aja. Tetap pas dia ngasih, celutuk kukuna sasenti. Kesentuh sama kita, itu nggak batal loh. Nah, itu mungkin gambarannya seperti itu. Ya, jadi ada kan katanya kalau ada yang bilang, oh lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Oh enggak, ntar dulu, nggak semua keadaan. Ada satu keadaan yang tangan di bawah lebih baik daripada tangan di atas. Gimana gambarannya? Menerima kembalian dari kasir Alfamart. Aji namanya, SVK. Termasuk juga yang bukan kulit adalah batinul ain nih, kelopak mata ini nih. Mungkin kasusnya buat dokter mungkin ya dan lain sebagainya. Tapi ya haredang gimana maksudnya?
Ya jelas batinul ain nggak membatalkan wudu. Dan termasuk yang tidak membatalkan wudu di saat kita bersentuhan, naudzubillah min dzalik, dengan sebuah tulang yang keluar dari kulitnya. Itu pendapat imam. Ini maksud saya biar paham kita. Jadi nggak semua pertemuan kulit itu membatalkan wudu. Jadi harus kulit dengan kulit baru itu membatalkan wudu. Tapi kalau ada orang yang memang naudzubillah min dzalik, dia dari lahir atau kejatuhan atau dia kecelakaan atau apa sehingga tulang dalamnya keluar daripada aslinya, maka ketika menyentuhnya tidak membatalkan wudu. Itu menurut pendapat Ibn Hajar, berbeda dengan Imam Romli. Kalau Imam Romli mengatakan tetap membatalkan wudu. Kita ambil yang mudah aja, Ibn Hajar. Jelas? Jadi syarat yang pertama apa? Harus pertemuan antar kulit. Yang kedua, ikhtilaful jenis. Apa arti ikhtilaful jenis? Harus berbeda lawan jenisnya. Jadi pertemuan dua kulit tadi harus antara orang yang berbeda jenis. Artinya apa? Laki dan perempuan. Kalau laki sama laki-laki tidak membatalkan wudu. Nah, perempuan sama perempuan tidak membatalkan wudu. Begitu juga dengan persentuhan seseorang yang Allah ciptakan dengan dua kelamin. Itu di dalam ilmu fikih namanya khuntha. Apa arti khuntha? Bencong zaman ayeuna mah. Tapi bencong yang sesungguhnya bukanlah bencong yang saat ini kita kenal ada di luar sana. Bukan. Bencong yang sesungguhnya adalah seseorang manusia yang Allah ciptakan dengan dua kelamin. Dengan dua dan dua-duanya aktif atau dua-duanya non aktif. Si kelamin dia tadi, maka itu dinamakan khunsa. Ketika bersentuhan dengan dia tidak membatalkan wudu. Bib, kalau saya lagi di Cimol, bib, ningali aya awewe geulis misal, bib. Saya lagi punya wudu, kesentuhan sama dia. Itu gimana wudu saya, bib? Ya lihat dulu dia kumisan tuh. Namun kumisan tuh. Kan banyak yang di Cimol itu nggak taunya bencong semua. Yang namanya bencong walaupun sudah operasi kelamin nggak batal wudu, walaupun udah operasi, karena dia aslinya laki-laki selalu menjadi laki-laki, walaupun dia merubah penampilannya, tapi haram merubah penampilan itu dia nggak terima dengan takdir Allah, dilaknat oleh malaikat Allah subhanahu. Al-mutasyabbihin bin nisa wan nisa mutasyabbihin bir rijal. Ya, laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki, semuanya dapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi walaupun dia udah operasi plastik, walaupun dia udah operasi segala macam yang dimiliki oleh wanita, dia miliki, tetap hukum dia menjadi laki-laki. Dan perempuan pun begitu, yang walaupun dia operasi bagaimanapun terserah, tetap dia operasinya tetap tidak merubah dia menjadi jenis kelamin. Kalau dia nikah, beb, kumaha beb? Haram, nikahnya zina, naudzubillah min dzalik. Jadi ada laki-laki nikah sama bencong, haram. Nikahnya haram karena laki sama laki, gay, homo. Beb, kalau yang laki-lakinya berubah jadi perempuan, perempuan berubah jadi laki-laki, dia nikah gimana? Halal. Tapi selama dia masih mutasyabih, dosa. Selama dia masih menyerupai seperti itu, hukumnya haram. Tapi pernikahannya sah karena itu memang lawan jenis yang berbeda. Jelas nggak gambaran anda tadi? Laki-laki yang nikah sama bencong itu nggak sah, nikahnya haram. Tapi kalau misalkan bencong nikah dengan banci, nggak apa-apa. Karena udah jelas itu laki-laki yang hanya merubah penampilan, yang satu, itu nggak apa-apa. Ya, jelas? Oke. Kecuali ada satu keadaan yang menyentuh khunsa, yang saya kategorikan memiliki dua kelamin tadi, membatalkan wudu. Kapan? Di saat khunsa membatalkan wudu, di saat itu bencong berpegangan dengan laki-laki dan perempuan di saat yang bersamaan. Satu dia gandeng tangan laki-laki, satu dia gandeng tangan perempuan. Di saat itu sudah i'tiqad, berarti dia bersentuhan dengan lawan jenisnya. Maka itu membatalkan wudu di saat berbarengan gitu. Kalau nggak berbarengan nggak membatalkan wudu. Jelas insya Allah. Ini fikih, indahnya fikih seperti itu. Walaupun kita tahu awalnya cuma begitu-gitu aja, sekarang lebih dibukakan lagi di dalam kitab-kitab yang luar biasa. Oke, jelas? Kalau amrod, tahu amrod? Amrod itu adalah seseorang laki-laki atau anak muda yang dia sudah tumbuh dewasa, tapi tidak tumbuh kumis sedikit pun di dalam dirinya. Sehingga membuat dia tuh polos putih aja. Ini di dalam fikih punya ilmu fikih sendiri juga dia. Dia punya hukum sendiri namanya
amrod. Amrod adalah anak muda yang dia tumbuh waktunya sudah harus tumbuh kumis, dia nggak tumbuh kumis, mulus, bukan karena dicukur. Kalau dicukur kan memang tumbuh. Ini nggak tumbuh sama sekali. Dia nggak tumbuh sama sekali, maka itu memiliki hukum sendiri. Hukum sendirinya apa? Dia nggak boleh keluar rumah, nggak boleh hadir kondangan. Kayak artis-artis Korea tuh, haredang. Teresep, nawan deh. Ya, apa yang terjadi itu nggak boleh bersentuhan sama mereka. Memang tidak membatalkan wudhu, tapi disunahkan wudhu. Disunahkan karena bahaya. Karena orang Arab dahulu hidup mereka di kampungnya jarang lihat wanita. Wanita itu semua pakai niqab. Jadi sekali ningali laki-laki gitu haredang langsung otaknya error. Ya, jadi makanya mereka punya hukum yang khusus. Tapi jarang di Indonesia ini ya. Indonesia kalau nggak putih agak kecoklat-coklatan, sekali hidung pisan. Alhamdulillahnya kulit orang gimana? Alhamdulillah. Ilmu itu ya, amrod. Dan kita dilarang untuk main sama amrod loh. Berteman sama amrod dilarang. La tashabanna amrodan ya dhannuha watrukil hawa wahdharid daniyah. Katanya jangan pernah sekali-kali berteman dengan yang namanya amrod. Watrukil hawa, tinggalkan hawa nafsu berdua-duaan dengan amrod. Wahdharid daniyah, dan hindari hal-hal yang receh, hal-hal yang menghinakan dirimu. Kenapa? Karena kalau perempuan, setannya satu yang menggoda. Lihat rambutku dong Indo, cek si setan teh. Lihat rambutku. Kalau amrod 17, juriknya 17, lebih parah. Juriknya lebih parah. Ente ningali amrod bukan ningali sekelas, ningali siga bidadari weh. 17 padahal ningali bengetna teh karena itulah. Tapi karena setannya banyak, ente seakan-akan ngeliat dia paling cantik. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati ya, amrod. Makanya jangan sering berdua-duaan dengan hampir di Indonesia ini mungkin nggak ada, hampir nggak ada, tapi ada di beberapa tempat. Udah. Jadi intinya hukum jenggot itu sunnah dirawat, bukan ditumbuhkan. Namun untuk tumbuh tong dipaksakan pakai minoxidil. Itu kudu. Karena sunnahnya jenggot itu dirawat. Kalau udah tumbuh sunnah dirawat. Kalau belum tumbuh tong dipaksakan kudu tumbuh. Biasa we itu. Kalem. Berarti saya amrod tuh? Enggak juga. Kan kalian tuh maco. Siapa yang amrod? Orang yang nggak pernah ke masjid tuh amrod tuh. Nggak pernah ke masjid amrod. Jelas? Syarat yang kedua yaitu harus lawan syarat yang pertama harus pertemuan dua kulit. Yang ketiga harus lawan Yang ketiga, tadi dua kan. Yang ketiga, an yakuna kabirain. Dua-duanya harus sama-sama besar. Di sini nggak bilang baligh, tapi besar. Apa ukuran besar tersebut? Yang mana jikalau kita melihatnya secara urfi, secara daerah, udah syahwat lihatnya. Kita lihat ada anak perempuan umur 7 tahun, itu head belum? Belum. Tapi karena pertumbuhannya besar, tubuhnya besar, wajahnya menawan, sekali-kali, wah ada ketertarikan kita sama dia, ini sudah dinamakan besar. Pegang dengan dia, batal wudhu kita. Termasuk wanita yang melihat anak laki-laki umur 7 tahun atau 6 tahun, tapi bongsor, gede, kelihatannya ganteng. Si perempuan melihat tadi ada daya tarik. Sekali bersentuhan dengan dia juga membatalkan wudhu. Artinya apa? Ketertarikan kepada lawan jenis adalah sebuah fitrah. Adalah sebuah kebolehan dan sebuah kesucian bagi setiap insan. Hanya saja rasa kesenangan itu kalau dilampiaskan dengan I love you diganti dengan cilok, eta haredang. Tapi rasa kesenangan di dalam hati kepada lawan jenis jikalau dimuliakan dengan qabiltu nikah wa nikah bi mahri mazkur, geus teu bisa deui geunsan soalna. Qabiltu tazwij wa nikah bi mazkur itu jadi halal, jadi berupa pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu. Maka ketika ada daya tarik di antara kita satu sama lain lawan jenis, maka muliakanlah hanya dengan berdoa. Karena nggak ada yang halal bagi orang yang saling mencintai kecuali doa. Selebihnya haram kecuali setelah dia akad nikah. Nah, ketika melihat ada orang yang dengan syahwat kita tabiat manusia yang normal melihat lawan jenis tadi udah ada ketertarikan, maka menyentuhnya itu membatalkan wudhu. Seperti itu. Jelas? Jadi kalau anak kecil yang belum kita tumbuh apa-apa ya enggak. Kita nggak ada rasa sama dia, nggak ada ketertarikan, dan nyentuhnya nggak membatalkan. Sebaliknya harus dua-duanya besar. Yang keempat, an yakuna bi ghairi ha'il. Syaratnya ketika persentuhan antara dua kulit kepada lawan jenis dan yang lawan jenis itu adalah orang besar, syarat yang keempatnya adalah
pertemuan dua kulit tadi nggak ada halangannya, tidak ada pembatas. Kalau ada pembatas maka tidak membatalkan wudu. Seperti pakai sarung tangan, tersentuh di pasar misalkan, dengan lagi transaksi, ibu-ibu jual wortel, kita beli, tapi ketika kita megang uang yang kita ambil, tangan kita bersentuhan dengan tangan dia, nggak membatalkan wudu. Kenapa? Karena kita pakai sarung ada penghalangnya gitu. Kalau ada penghalang tidak membatalkan wudu. Seperti sang suami mungkin dia mau pergi, istrinya mau salaman sama dia, maka dia pakai sarung tangan, cium tangan, maka tidak membatalkan wudu. Karena si hidung yang bertemu dengan kulit punggung bukan secara langsung, tapi ada sarung nggak batalkan wudu. Tapi nggak apa-apa salaman sama istri, ya mau pergi nanti wudu lagi gampang daripada bikin dia agak sedih hati kan ya. Tapi wudu tetap batal. Tapi kalau mau jaga wudu karena waktu sholat sudah dekat, pengen ke masjid, minimal pakai sarung tangan. Jelas itu mudah saya rasa, ya. Kemudian yang kelima terakhir, selain dia harus pertemuan antar dua kulit dan sama-sama besar dan lawan jenis dan tanpa halangan, syarat yang kelima yang paling penting harus kita ketahui, yaitu pertemuan kulit itu bukan sesama mahram, tapi adalah ajnabi, orang yang bukan mahram kita. Jadi yang membatalkan wudu dari syarat 4 di atas, syarat kelimanya adalah lawan jenis itu harus orang yang ajnabi, bukan orang yang muhrim. Siapa orang yang ajnabi dan siapa yang muhrim? Nah ini ilmunya panjang. Oke, ini harus fokus banyak nih, minum kopi dulu biar anak ngajar ini. Dengerin baik-baik ya. Ini harus penting, ini kalian ketahui. Mahram kita di muka bumi ini, sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, saya kasih satu aja, simple tapi mudah-mudahan insya Allah dimengerti dan jangan kalian pusingkan karena gampang banget. Begini, mahram kita di muka bumi ini cuman 18 orang. Ingat, mahram kita di muka bumi ini cuman 18 orang. Apa arti mahram? Seseorang yang kita tidak boleh menikahinya. Seseorang yang kita tidak boleh menikahinya. Dan kebanyakan dari orang yang tidak boleh kita nikah itu selama-lamanya. Karena mahram itu ada dua, ada mahram muaqqat sama mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad ini yang saya maksudkan. Mahram mu'abbad ini apa? Selama-lamanya jadi orang yang mahram sama kita. Nggak boleh kita menikahi dia selama-lamanya. Karena dia orang yang mahram bagi kita. Cuman berapa? Oke, 18 orang ini untuk mempermudah kalian, saya bagi jadi 3. 1, mahram karena nasab. 2, mahram karena sesusu, saudara sesuson maksudnya. 3, mahram karena pernikahan. Mahram karena pernikahan. Jelas 3 tuh. Perlu ditulis nggak? Enggak, insya Allah ya, gampang lah. Itu kalian bikin. Jadi kalian bikin gini. Mahram ada 3. 1, nasab, garis bawah 2, panah ke bawah 2, karena sesusu. 3, pernikahan. Yang nasab ada 7 orang. Kasih lagi garisnya. Kan bisa bikin aku tuh bisa ingin ngutang Mobile Legends bisa tong. Ya bikin sendiri di tulisan ya. Mahram karena nasab ada 7. Sekarang kita bahas dulu. Mahram karena nasab hanya ada tuh. Siapa itu? Pertama, ibu sampai atas. Ibunya ibu, ayahnya ibu, kakek nenek maksudnya. Kalau laki-laki, kalau saya bilang 1 ibu, berarti perempuan tinggal kiaskan saja ayah berarti gitu. Kebalikannya. Ya. Kalau saya bilang ibu berarti perempuan beranggapan ayah. Kalau saya bilang ayah berarti laki-laki beranggapan gitu aja, simple. 1 ibu sampai atas. Nenek, kakek sebagai ayahnya ibu, ibunya ibu, terus njit, buyut, sampai atas. Kedua, anak. Kedua, anak. Ya anak kita, baik anak laki-laki, anak perempuan, sahawe lah pokoknya, jangan anak tetangga ya pokoknya temenang. Ya. Anak aja pokoknya ya, anak. Itu anak sampai bawah. Cucu, cicit, uyut, cucu kita ya pokoknya nama sampai 7 turunan. Ya, sampai 7 turunan. Kenapa sering kita dengar sampai 7 turunan? Karena masa
hidup umat Nabi Muhammad ini paling panjang memang hanya bertemu dengan 7 turunan dia. Pernah nggak ada yang bertemu dengan 7 turunannya? Nggak tahu ya, wallahu alam. Pernah nggak ya? Nggak tahu. Pernah ada nggak umurnya orang yang bertemu dengan cucu? Mungkin ada, mungkin ada. Sahabat Nabi SAW yang paling tua umurnya 120 tahun sekian, Sayyidina Anas bin Malik, sepuh banget. Tapi nggak tahu punya ketemu sama siapa beliau cucu. Bagi laki-laki saudara perempuan. Bagi perempuan saudara laki-laki. Yang ketiga saudara perempuan. Baik saudara kakak atau adik maksudnya. Saudara pokoknya. Yang keempat, keponakan dari kakak laki-laki. Yang kelima, keponakan dari kakak atau adik perempuan. Intinya keponakan dari kakak laki-laki, dari saudara laki-laki, atau yang kelima keponakan dari saudara perempuan. Dua-duanya itu sama-sama mahram kita semua. Alo cek orang Sunda namanya. Alo. Yang keenam, bibi dari ayah. Yang ketujuh, uwa dari ibu. Karena beda bahasanya, kalau dalam bahasa Arab, kalau saudara perempuan dari ayah dinamakan kholah, kalau saudari perempuan dari ibu namanya ammah. Itu beda dalam bahasa Arab. Kalau kita Indonesia sama kayaknya ya, bibi aja namanya. Cuman kadang orang Sunda luar biasa punya istilah juga. Kalau dari ayah bibi, misalkan dari ibu uwa gitunya. Nah, intinya dua-duanya boleh. Bibi ya, berarti kalau perempuannya paman. Paman dari ayah sama paman dari berapa semuanya? 7. Ibu, anak perempuan, saudari, saudari bagi laki-laki, saudari, kemudian keponakan dari saudari saudari perempuan, keponakan dari saudara laki-laki, paman dari ayah, paman dari ibu. Itu bagi perempuan, laki-lakinya tinggal balikin aja bibi. Karena kita kalau sama laki-laki nggak batal wudu, kan gitu. Betul nggak? Pusing nggak? Nggak kan? Aman kan? Ini kan orang yang biasa sekitar kita. Nah, mereka 7 orang ini haram untuk dinikahin, nggak boleh menikahi mereka. Kalau ada terjadi pernikahan, wajib dibatalin. Dan kalau udah dia, misalkan dia nggak tahu, misalkan contoh, ada seorang ayah nikah wehnya yang perempuan nggak tahu kenaon, dia hareudang indit weh pergi merantau. Dia nggak sadar ternyata ketika dia pergi istrinya hamil. Akhirnya lahirlah tuh anak perempuan. Setelah anak ini perempuan lahir semuanya, ibunya meninggal. Dia tumbuh besar sampai umur 17 tahun, si bapak balik deui. Di kampung eta tenyaho bahwasanya dia udah punya anak, dinikahin sama dia. Boleh nggak? Boleh saja masih, karena dia belum tahu. Ketika udah tahu batal nikahnya, dan itu namanya watu syubhat. Nanti itu bahas pernikahan lah, itu bab pernikah. Artinya nggak boleh itu menikah karena itu anak dan lain sebaiknya. Makanya cerita siapa? Maling kundang asa hareudang nikah jeung ibuna itu teh. Hareudang ceritanya, masa sejarahnya masih harus dipelajarin lagi. Karena nggak boleh, haram menikah sama 7 orang tadi. Yang berikutnya, mahram karena hasil sesusu. Mahram karena hasil sesusu sama kayak mahram senasab. Maksudnya apa? Ada anak kecil disusui sama kita, bukan kita mah temen yang bisa nyusuin, laki ente. Disusui sama ibunda kita misalkan, atau sama istri kita. Ya, ketika ini anak disusui sama ibu kita, maka dia otomatis ibu kita jadi ibu dia, ayah kita jadi ayah dia, dan kita jadi saudaranya, dan paman kita jadi paman dia, anak kita jadi keponakan dia, terus begitu sama. Tapi syaratnya harus dia menyusu kepada ibu kita atau kepada istri kita dengan durasi umur yang kurang dari 2 tahun dan harus lebih dari 5 kali sedotan. Faham? Jadi jangan sampai memahami, oh saudara sesusu ini bebas beb ya, udah gede mau nyusu aja, haredang. Temenang. Ya? Dan itu madhab Syiah. Madhab Syiah sampai sekarang, dia kalau mau mahram sama perempuan gitu, dia susu aja, ini haredang nih ajarannya, nggak usah diberikutin, haredang, nggak boleh. Yang boleh itu adalah anak yang umurnya kurang dari 2 tahun dan dia sudah menyusu sebanyak 5 kali sedotan.
dalam mazhab kita. Dalam riwayat yang lain ulama mengatakan 7 kali. Tapi memang bayi sekali nyedot mah banyak kan, nggak kurang dari 7. Tapi ini bercerita tentang orang dulu yang memang pangan susah, makanan susah, ya sehingga yang namanya ASI itu jarang keluar dan lain sebagainya. Maka 5 kali sedotan aja sudah dikategorikan itu anak sesu, nggak boleh kita nikahin. Dia jadi saudara ki, jelas, jelas. Oke. Mungkin di daerah Bandung ini jarang yang seperti itu, tapi di kelas habaib-habaib, di kelas orang-orang Arab banyak. Bahkan Nabi seperti itu. Nabi SAW kan disusui oleh siapa? Halimatus, dan Nabi punya saudara daripada Halimatus Sa'diyah tadi. Ada perempuan, ada laki-laki, anaknya daripada Halimah. Yang saya tahu ada juga saudara Nabi SAW namanya Utsman bin Maz'un dan lain sebagainya. Ya, ada anak-anak. Jadi Rasulullah punya saudara sesusu. Ya, itu daripada Nabi SAW. Nah, yang ketiga yang dikategorikan mahram karena hasil pernikahan. Maksudnya gara-gara kita menikah nih dengan perempuan, maka terjadi yang namanya mahram. Cuman 4. Siapa dia? Ibunya istri. Maksudnya ibunya istri adalah mertua. Berarti bagi sang istri bapak mertua. Jelas? Jelas? Ibunya maksudnya ibunya istri mertua. Kedua, menantu. Baik menantu laki-laki maupun menantu perempuan. Yang ketiga, istrinya ayah. Paham nggak maksud istrinya ayah? Jadi kita punya ayah. Jangan kita haredang. Batur punya ayah. Ini bapaknya dia kawin lagi gitu. Nikah sama janda maksudnya. Istrinya ayah bukan ibu kita. Ibu kita menjelas halal sama kita. Yang dimaksud adalah ibu tiri. Ibu tiri. Ibu tiri itu baik istri kedua, istri ketiga bapak itu semua ibu tiri kita, atau nikah sama janda dan lain sebagainya. Yang jelas ibu tiri. Yang keempat, anak tere. Nah, anak tiri seru aja. Anak tiri ya, tahu anak tiri gambarannya? Anak tiri itu janda bawa anak perempuan. Kita nikah sama tuh janda, maka anak perempuan itu jadi anak kita juga. Atau sebaliknya, janda nikah sama duda, duda itu bawa anak laki-laki, maka si laki-laki jadi mahram sama itu janda. Dan janda bukan berarti harus karena hasil pernikahan ya. Dalam definisi fiqih yang namanya janda itu bukan karena hasil pernikahan. Ada perempuan yang jatuh, naudzubillah min dzalik, kemudian pecah dia punya itu perawannya, maka dinamakan tetap janda, tapi janda kembang gitu maksudnya. Jadi definisi janda itu nggak harus yang habis nikahi, tapi kebanyakan memang seperti itu. Jadi 4 ini doang dari segi ini nikah. Kebayang nggak? Artinya apa? Selama ini kalian sama ipar kalian bukan mahram, haram pegangan tangan sama dia. Kalian sama ipar-ipar kalian kalau bersentuhan haram, batal wudu, bahkan lebih dosa daripada kumpul sama perempuan yang lain. Kebayang nggak? Dan itu kita selama ini biasa aja nganggapnya. Kita selama ini nganggapnya biasa, padahal haram. Kalian punya kakak perempuan, oke? Kalian punya ipar dari kakak perempuan itu, perempuan juga misalkan, besan berarti sama kalian ya. Atau kalian punya istri kalian punya kakak perempuan atau adik perempuan. Kalau kalian ketemu sama itu ipar kalian, salaman, haredang, haram, gak boleh. Bahkan Nabi mengancam, ittaqul hamu, hati-hati dengan periparan kata Nabi. Fa innal hamu huwal maut, karena yang namanya periparan adalah kematian. Kenapa? Berapa banyak hari ini kejadian pelakor-pelakor karena seringnya seorang laki-laki kumpul dengan iparnya, atau perempuan sering kumpul dengan ipar laki-laki. Bukan berarti suruh putus silaturahmi, enggak, tetap jaga batasan. Kalau ketemu minimal enggak salam, agar tidak tumbuh hal-hal yang tidak diinginkan. Paham? 7 tambah 7 berapa? 14 tambah 4 berapa? 18. Jadi yang mahram sama kita cuma 18, selebihnya bukan. Artinya kalian sama sepupu bukan mahram, boleh nikah sama dia dan batal wudu. Kalian punya saudara, saudara itu adalah anak kakak kalian, maka kalian dengan dia adalah sepupu. Naon bahasa Sundana? Kapilancek. Eta pokoknya sepupu misan. Tahu ya? Misan, bahasa Inggris nama cousin. Bahasa Arabnya ibnul ukhti atau bintul ukhti atau ibnul akhi atau bintul akhi. Nah. Jelas?
Geus hareudang ya otakna ya. Ya, jadi yang membatalkan wudu ada 4. Ya, ada yang pertama keluarnya sesuatu dari kemaluan, hilangnya akal, kemudian menyentuh kemaluan, kemudian bertemunya 2 yang memenuhi 5 syarat. Kalau dia tidak memenuhi 5 syarat maka tidak membatali wudu. Kita bersentuhan dengan kakak perempuan kita nggak apa-apa, dengan ibu kita nggak apa-apa, dengan ibu tiri kita nggak apa-apa, dengan mertua nggak apa. Bersentuhan dengan istri juga nggak boleh, istri mah batal maksudnya. Kamu edek solan teu meunang. Itu dah kumaha itu teh. Masa istri nggak boleh dinikahin? Nggak udah nikah. Maksudnya nggak boleh kalau mau sholat sentuh istri, boleh ya? Boleh, pahala nyentuh istri itu. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Jelas nggak tentang masalah yang nomor 4 ini, persentuhan kulit tadi? Jelas nggak? Insyaallah jelas ya. Jelas? Oke. Ada yang bertanya atau Habib mau bertanya nih? Ada pertanyaan nggak? Boleh dan sah, tapi hareudang namanya. Boleh, karena dia nggak ada hubungan apa-apa, nggak hubungan senasab, nggak hubungan sesusu, nggak hubungan senikah. Janda bawa anak, kedudak bawa anak, nikah sama-sama, namanya hareudang. Nggak, tapi itu terjadi. Tapi itu terjadi, termasuk Allah yarham Buya Yahya yang kita tahu dari surur. Beliau punya anak perempuan cepiah. Bu Yahya itu bukan duda, tapi beliau udah nikah. Kemudian beliau nikah sama Maiting yang statusnya Maiting punya anak Haji Sahlan. Nikahlah Bu Yahya sama Maiting. Setelah Bu Yahya nikah, semua Haji Sahlannya nikah sama mapiahnya. Dan itu boleh aja. Itu keluarga Cibabat rata-rata seperti itu. Sah nggak? Sah. Karena mereka nggak ada hubungan apa-apa. Jadi anak itu, tapi bingung aja. Satu sisi ini anak, satu sisi mantu, satu sisi Siga film azab. Indosiar. Indosiar mah nggak kayak gitu. Nggak, itu terjadi dan itu boleh. Karena dia nggak ada hubungan apa-apa. Jelas, tapi maksud saya bukan si bapak nikahin ibu udah bosan nikahin anaknya, nggak boleh. Nggak, ini memang anak sama anak bertemu, paham? Kan bingung aja. Si anaknya berarti ngomong satu sisi ini ibu kandung saya, istri bapak, satu sisi ini mertua juga, ya kan? Spike jadinya. Dia punya anak, satu sisi anaknya dia, satu sisi cucu, satu sisi hareudang. Boleh ya, karena dia nggak ada hubungan apa-apa. Jadi antar anak, bukan antara ibu bapak. Jadi bukan kawin silang. Kalau kawin silang itu turun ranjang. Nikah sama satu perempuan, cerai atau meninggal nih perempuan, nikah sama adiknya atau kakaknya. Itu namanya kawin. Bukan gitu, itu turun ranjang. Kalau silang itu saya nikah sama perempuan, perempuan ini punya kakak laki-laki, saya punya adik perempuan. Kakaknya laki-laki nikah sama adik saya. Boleh. Gak masalah ya. Itu nanti bab nikah insyaallah akan kita pelajari. Kalian wajib belajar yang mau nikah nih. Jangan pokoknya mengenai nikah bisa selfie bareng ya, haredang. Nikah pelajari ilmunya. Apa itu bab akad, apa itu harus mengerti. Jangan sampai nggak ngerti ya. Jadi nantinya kacau. Hari ini antrian yang terbanyak di negeri kita Indonesia. Dengerin. Hari ini antrian yang paling banyak di negeri kita Indonesia, bahkan mungkin di dunia, itu bukan antrian untuk mengambil bansos atau antrian di pasar atau antrian di bank ATM, bukan, tapi antrian yang paling banyak hari ini adalah antrian di KUA minta cerai. Perceraian. Hati-hati, kenapa banyak minta cerai? Karena nggak paham ilmu nih. Hati-hati, harus dipelajari. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya?
Udah? Jelas? Jelas? Habib yang bertanya nih. Kalau kalian, ini PR kalau nggak bisa jawab loh. Awas nggak dapat jawabannya. Kalian lagi jalan main tamasya ya. Tiba-tiba kalian melihat ada tangan terputus. Dan kalian posisinya punya wudhu. Kalian pegang tuh tangan. Batal nggak wudhu kalian? Dan itu jelas tangan perempuan. Atau sebaliknya perempuan nemu tangan jelas-jelas laki lah. Batal nggak wudhu kalian? Kadek ta. Karena syarat tadinya haredang nggak paham berarti nggak bisa jawab. Batal nggak? Tong pakai hawa nafsu jawab. Nah harus dengan ilmiah yang syarat tadi saya temukan. Syarat yang tadi saya kemukakan. Orang yang memahami 5 syarat tadi. Orang yang memenuhi 5 syarat tadi. Memahami 5 syarat yang tadi saya sebutkan. Dia akan paham jawaban ini. Ya saya bilang paham nggak kalian? Paham. Ditanya haredang. Tangannya putus. Tangannya putus. Kemudian kita lagi jalan-jalan asyik. Nemu tuh tangan. Dan memang ada ciri-ciri menunjukkan itu tangan perempuan. Ada cincin misalkan tangannya pakai kutek. Merenya. Laki-laki tuas meren kan. Tangannya banyak urat gitu kan. Jelas lah pokoknya. Kita pegang. Dan kita posisi punya wudhu. Seperti orang-orang yang nolong korban. Banjir misalkan. Dipegang sama dia. Batal nggak wudhunya dia? Ini ilmu fiqih. Hah? Kenapa? Udah terpisah? Enggak ada bahasan tadi tentang terpisah. Hah? Enggak, kenapa? Ana nggak nanya bilang ditutupin. Ana nanya ini pegang ketemu antara dua kulit. Kalau ada halangannya mah nggak jadi masalah. Berarti udah memenuhi syarat. Ya itu jelas bukan pertanyaan saya. Kalau pakai penghalang ya udah jelas nggak batal wudhu. Saya kan nggak bilang pakai penghalang. Ini dipegang langsung, batal nggak? Hah? Haredang. Atau nemu kaki gitu, atau nemu jari jemari. Ya nggak harus ditanya. Yang nemunya siapa aja. Kalau yang nemunya laki-laki berarti yang ditemukan tangan perempuan. Kenapa batal? Iya enggak, batalnya tuh kenapa maksudnya? Padahal itu udah terpisah tangannya. Sentuhan kulit apa? Oke. Nah, itu jadi orang yang betul-betul memahami 5 syarat, dia akan paham. Karena tadi nggak ada penjelasan mau dia putus atau masih nyambung. Yang jelas kalau memang itu kita paham laki-laki, jawabannya juga dia kurang tepat tapi hampir mirip-mirip tepat. Jawabannya adalah khilaf ulama. Khilaf ulamanya gimana? Ini catat baik-baik. Kalau yang ditemukannya adalah bagian di atas pusar, anggota tubuh yang ditemukan adalah bagian di atas pusar seperti tangan, kepala, mungkin dada ya, atau apa saja yang di atas pusar, maka itu membatalkan dengan menyentuhnya menurut Imam Ibn Hajar. Batal. Artinya kalau di bawah pusar menurut beliau nggak batal. Nemu kaki misalkan, nah di bawah pusar aja nggak batal. Berbeda dengan Imam Romli, beliau mengatakan mau dia di atas pusar atau di bawah pusar, kalau sudah terpisah dari badan, bagaimana patokan dikategorikan batal atau tidaknya? Dilihat, itu masih bisa dikategorikan anggota tubuh itu atau udah hancur. Kalau udah hancur, nggak batal sama sekali. Tapi kalau masih bisa dinobatkan dengan nama anggota tubuh, misalkan dia nemu tangan, saat kita pegang orang yang lihat bisa bilang, oh itu tangan, berarti batal. Mau itu di atas pusar atau di bawah Tapi kalau ditemukannya udah hancur, udah berkeping-keping, mungkin udah pecah, sisa daging-daging saja atau ya belahan dikit, kita pegang, itu nggak membatalkan menurut siapa? Imam Ibn Ram. Kalau Ibn Hajar cuman dibedakan antara atas pusar sama bawah Kalau Imam Romli bukan patokan atas bawah pusar, tapi patokan Imam Romli adalah dilihat sudah berubah nama atau belum.
Kalau sudah berubah nama, nggak batalkan wudhu. Tapi kalau masih dikategorikan namanya sesuai nama yang masih ada, maka membatalkan wudhu. Jelas? Ya, jelas? Nggak, kurang lebih jawaban ente benar tadi. Anda mesti pusing. Nama anggotanya, nama anggota jenisnya. Misalkan kalian nemu satu benda, pas kalian lihat nggak tahu nih benda apa. Anggota tubuh kalian tahu, tapi nggak tahu anggota tubuhnya apa nih, kepala, tangan, leher, kaki, paha atau apa gitu. Kalian nggak tahu lagi itu namanya apa, maka memegangnya nggak membatalkan. Menurut siapa? Imam Ramli. Tapi menurut Ibn Hajar, walaupun udah nggak ada namanya, kalau dia di atas pusar, maka itu membatalkan wudhu. Nah, namanya udah nggak ada lagi, beda. Dan mengetahui nama itu kadang kita, kalau kita yang memang melihat satu kejadian, misalkan kejadian di antara kita, naudzubillah min dzalik wa nasallallahu alaihi wal afiyah, kita udah jelas ini memang tangan, soalnya saya kejadian sama saya gitu misalkan. Tapi kalian jangan ngelihat, kalian tanya orang yang datang, kamu tahu nggak ini apa? Kalau dia tahu berarti masih dinamakan anggota tubuh itu. Tapi kalau dia yang baru datang lihat, nggak tahu apa nih, berarti udah nggak dinamakan anggota tubuh yang sah, maka nggak batal wudu. Jelas? Dan perbedaan antara menyentuh kemaluan dengan persentuhan kulit ada perbedaan loh. Apa perbedaannya? Kalau yang tadi kita menyentuh kemaluan, itu yang batal yang menyentuhnya saja. Yang disentuh nggak membatalkan. Yang disentuh nggak membatalkan wudhu. Seperti memandikan jenazah yang sudah diwudhui. Tersentuh dia punya kemaluan, yang membatalkan wudhu adalah kita. Si mayitnya nggak harus diulangin lagi. Tapi berbeda dengan persentuhan antara dua kulit. Kalau kita bersentuhan dua kulit, dua-duanya batal. Kemudian kalau yang namanya menyentuh kemaluan itu khusus dengan telapak tangan dan ibu jari jemari. Kalau punggungnya tidak membatalkan. Tapi kalau tadi pertemuan dua kulit harus dengan kulit. Mau pakai telapak tangan, punggungnya yang jelas kok. Kemudian kalau menyentuh kemaluan enggak dikhususkan lawan jenis, walaupun sesama jenis, ya, bapak nyebokin anak laki-lakinya tetap membatalkan wudhu. Berbeda dengan persentuhan, ada perbedaannya kan maksud Ana? Faham nggak? Kemudian kalau yang namanya menyentuh kemaluan enggak dikhususkan harus orang lain, mahram kita sendiri pun kalau kita sentuh itu membatalkan wudhu. Berbeda dengan pertemuan antara dua kulit. Oke. Kemudian yang keenam perbedaannya adalah kalau yang namanya kemaluan di saat dia sudah terpisah seperti orang sunatan itu membatalkan kalau masih ada namanya. Masih dinamakan kemaluan, dipegang baru membatal. Berbeda dengan persentuhan tadi yang barusan saya jelaskan, itu nggak disyaratkan harus masih sisa namanya. Mendapat Ibn Hajar, tidak pendapat Imam Ramli. Dan yang namanya menyentuh kemaluan, yang perbedaan ketujuhnya adalah itu khusus untuk satu orang. Tapi kalau yang tadi persentuhan kulit harus dua orang. Antara paham nggak paham nih, pelan-pelan ya. Tapi insya Allah paham. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah kira-kira perbedaan antara, dan itu harus penting diketahui ya. Jadi kita membatalkan wudhu hari ini yang kita pahami bukan hanya sekedar kentut, buang angin gitu ya, enggak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi anna naghtarafna ashrafna fatub alaina tauba taqsil wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ya insyaallah enggak apa-apa. Doain biar jadi. Nanti tadi majelis anak tadi Anda enggak umumin bahasa anak, kalau Anda enggak ngajar minggu depan tetap ada pengajar yang lain. Soalnya masih 50-50 berangkat apa enggaknya gitu. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan doa kan. Bi kulli. Untuk jadi ya ngajar.
Oh, jadi mengajar, insyaallah. إلهي في البني والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Insyaallah panginten sakumaha biasa minggon payun minggon katilu jadwal dina bahasan kitab Risalatul Jami'ah mung panginten sakedik kedah diumumkeun ka sadayana perlu saya sampaikan kepada semuanya. Fa insyaallah guru kita semuanya dalam waktu dekat, lebih tepatnya di hari Jumat, mudah-mudahan akan berangkat ke Hadramaut ya, negara Yaman untuk menghadiri haul daripada Nabi Hud alaihi salam. Oleh karenanya insyaallah pengajian tetap berlangsung libur. Anu ngawulangna yang akan menjadi pengajarnya yaitu kakak iparnya Habib Ridha, yaitu Habib Idrus Al-Haddad bin Zain Al-Haddad, Habib Idrus bin Zain Al-Haddad. Insyaallah masih bahasan kita Bersalatul Jami'ah ya, melanjutkan daripada kajian yang rutin kita bahas bersama Habib Ridha, cuman yang mengajarnya adalah Habib Idrus. Kita doakan mudah-mudahan di hari Jumat nanti Habib diberikan kelancaran, amin, visa, tiket dan lain sebagainya, selalu diberikan kesehatan yang sempurna, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada bisa kembali ke tanah air tercinta dengan selamat, tentunya juga dengan membawa berkah yang luas untuk kita semuanya. Meskipun kita tidak pergi ke Yaman, Habib yang berangkat ke sana pulang ke sini kita insyaallah kecipratan terima cashback, terima kecipratan daripada barakah yang didapat di Yaman sana, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya silakan untuk menikmati hidangan yang insya Allah disediakan seadanya ala kadarnya. Untuk perempuan di bawah, laki-laki tetap di sini, dan nanti insya Allah jangan dulu pulang. Bagi yang tidak ada acara bisa untuk melangsungkan sholat berjamaah dipimpin langsung oleh Habib Ridha. Hadanallahu wa iyyakum.